Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya SJM Pro Audio Kalimantan Selatan. Maaf ya, ini suara saya agak sedikit serak karena ini lagi batuk dan flu. Udah musim hujan di Kalimantan Selatan. Hari ini kebetulan ada transferan masuk dari pembeli kita. Beliau membeli satu buah sequencer dari merek asli SE2080. Coba kita dekatkan kameranya. Nah, ini colokannya ada dua di depan. Layarnya juga besar ya. Di sini ada angkanya 1 sampai 8, ada bypass, ada colokan USB juga buat HP. Di sini ada tombol power dan juga di sini ada tombol MCB. Serinya ada di sini ya. Untuk bagian belakangnya dia ada 8 colokan. Coba kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini ada colokannya, ada 8 ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini ukuran diameternya berapa sih Bang? Nah, ini kita ukurkan ya. Kita ambil meteran. Jadi untuk sequencer ini biasa disebut dengan 1U1/2 ya untuk ukurannya. Jadi bisa ditaruh di hardcase juga. Ini saya ukur untuk panjangnya 48 cm 3 mili, lebar bodi belakang ke depan itu totalnya 23 cm 5 mili. Nah, itu udah saya ukurkan ya. Untuk lebar bodinya yang di bagian sini kita ukur. Untuk lebar bodinya ini 44 cm pas. Biasa disebut dengan 1U1/2. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum paham ya. Untuk sequencer ini gunanya apa? Untuk sequencer ini sebagian ada yang beranggapan sebagai stapol atau stabilizer. Sebenarnya itu bukan stapol atau stabilizer, tapi ini adalah buat aksesoris kalian. Misalkan kayak colokan mixer, equalizer, crossover sama mikrofon ataupun dan lainnya ya. Ini bisa kalian colok di sini. Untuk sebagian ada yang bertanya, Bang, kalau kita pakai power amplifier watt besar bisa nggak dicolokkan ke sequencer? Jawabannya bisa, tapi dicoloknya di bagian depan ini ya. Ini ada dua ya, ada dua di sini. Kalau di bagian belakang itu dia melalui relay, kalau tidak salah 16 ampere. Kalau bagian depan ini dia tidak melalui relay ya, dia loss tanpa relay 16 ampere. Kalau di bagian belakang ada 8 ya, colokan belakangnya ada 8. Itu melalui relay 16 ampere. Itu kalau tidak salah di buku panduannya, ini saya lupa buku panduannya tadi naruhnya di mana ya. Tadi ada anak saya juga. Nah, ini kita hidupkan dulu untuk MCB ini. MCB ini kalau kita klik ke arah kanan, arah ke sini, maka dia akan menyala layarnya ya, tapi dia masih belum menyala di bagian belakangnya. Nah, itu untuk bagian depan ini dia walaupun coba kita tes ya, apakah dia menyala walaupun MCB-nya dalam keadaan mati. Ini kita matikan dulu. Nah, ini mati ya. Kita colok di sini apakah dia menyala. Untuk bagian depan ternyata tidak nyala ya. Coba kita tes nyalakan MCB-nya. Nah, ini dia udah menyala di bagian depan. Tapi kalau kita colok di bagian belakang dia tidak menyala karena power di bagian sini masih mati ya. Nah, ini untuk di layarnya ada keterangan di sini voltmeter ya, sama wattnya. Coba kita lihat di lampu ini untuk wattnya, keterangannya di sini tertulis 3 watt ya. Bisa dilihat 3 watt. Coba saya colokkan berapa watt yang terbaca di layarnya. Belum lagi ya, biasanya agak lama. Nah, ini bisa dilihat di layar terbaca 2 watt ya, sedangkan tulisan di lampunya ini 3 watt. Mungkin jika ada komanya di sini bisa 2 watt, 7 atau 2 watt, 8 atau 2 watt, 9 atau 2 watt, berapa gitu. Ini nggak ada komanya, jadi dia hanya tertulis 2 watt. Untuk voltase di rumah kita sini listriknya 220
223. Dia naik turun seperti itu, bisa dilihat di sini. Nah, ini keterangannya. Oke, sekarang kita akan tes semuanya ya. Sebelum kita kirim ke beliau, langsung aja kita tes. Ini di nomor 1 ini udah menyala. Kita pindah ke yang nomor 2 di sini. Nyala ya, normal. Sekarang kita beralih ke USB bagian depan ini. Dia di sini dilengkapi dengan colokan USB buat connect ke HP. Dan juga di bagian bawah ini ada tombol bypassnya ya. Jika tombol bypassnya ini kalian aktifkan, maka di saat kalian hidupkan powernya ini, dia akan menyala secara bersamaan ya, secara bersamaan, serentak. Tetapi jika tombol bypassnya ini kalian matikan, maka dia akan menyala di saat tombol ini ditekan. Dia akan menyala satu persatu. Coba saya tekan tombolnya, bisa dilihat di sini ya. Ntar dulu kita taruh di sini. Ini saya tekan tombol powernya, dia akan menyala dari nomor 1 sampai 8 secara berurutan. Oke, dia menyala dari nomor 1 sampai nomor 8. Sedangkan kalau kita matikan, dia akan mati dari nomor 8 sampai nomor 1. Coba saya matikan. Nah, ini di saat tombol powernya mati, kalian juga bisa mengaktifkan satu persatu. Misalkan kalian menggunakan aksesoris ya. Di nomor 1 mikrofon, nomor 2 mixer, nomor 3 misalkan DLMS, nomor 4 crossover, kalian bisa mengaktifkan satu persatu. Misalkan mau kalian hidupkan mikrofon aja, tinggal pencet di sini. Maka dia akan hidup ya. Misalkan kalian mau pencet di nomor 8, bisa dipencet di sini. Bisa secara manual seperti ini. Ini di nomor 5. Nah, itu bisa dilihat yang nyala hanya nomor 1, 5 dan 8 ya. Jadi bisa seperti itu untuk fungsinya. Nah, ini kita hidupkan kembali tombolnya. Nih, dia akan menyala. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya kemarin, Bang, kalau sequencer itu colokan belakangnya bisa nggak buat amplifier? Jawabannya bisa, cuman kita harus lihat batasan watt powernya seperti apa. Jika powernya wattnya besar, misalkan ini relaynya ada 16 ampere. Kalau kita pakai beban powernya itu misalkan anggap aja 20 ampere, maka untuk colokan di bagian belakang dia tidak kuat ya. Lebih baik kalian colokan di bagian depannya aja, karena di depan ini dia tidak menggunakan relay. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi kalau power kalian misalkan ampernya itu 10 ampere, itu bisa dicolokkan di colokan belakang. Sekarang kita akan ngetes kabel yang USB-nya. Nah, ini saya persiapkan, ini kabel USB ya. Kalian bisa colokan nanti untuk ngecas HP di sini. Saya colokan dulu di sini. Bismillah. Jatuh. Nah, ini udah saya tancapkan ya, bisa dilihat. Ntar kameranya kita turunkan dulu biar kelihatan. Nah, ini kalian bisa lihat kabelnya udah nancap. Kita akan colokan ke HP, apakah dia connect atau tidak, atau mengisi atau tidak. Nah, ini kita tes. Lepas colokannya nih. Bisa dilihat mengisi ya, 43%. Nah, ini menandakan pengisiannya jalan di sini. Ini bisa dilihat. Nih. Jalan ya, 43% dia mengisi. Untuk lambang baterainya bisa dilihat. Oke. Coba saya lepas colokannya. Nah, ini saya lepas, dia mati ya, tidak mengisi. Saya cas lagi. Nih, dia mengisi. Berarti ini menandakan bahwa USB-nya normal. Jadi sebelum kita kirimkan ke pembeli, kita akan tes dulu semua colokannya. Yang terakhir kita akan ngetes di sini ya. Ntar dulu saya taruh kameranya di sini. Kita akan tes satu persatu. Saya kembalikan zoomnya.
ke normal. Nah ini biar kelihatan, jadi kameranya kita kembalikan ke zoom normal ya. Oke, kita taruh di sini aja. Yang pertama saya akan ngetes di sini ya, nomor 1. Nggak kelihatan ya lubangnya. Oke. Nah ini nomor 1 menyala ya lampunya. Kita tes menyala. Ini saya kurang tekan, coba saya tekan. Nah ini udah bisa dilepas, menyala. Kita tes lagi di sini, menyala. Yang kedua, yang ketiga, ini harus ditekan ya. Kalau nggak ditekan dia nggak masuk. Soalnya di lubangnya itu dia ada pengamannya untuk anak-anak kecil. Biasanya tangannya yang suka nyolok-nyolok ke sini, jadi aman. Dia ada pengaman. Jadi harus tekan baru dia masuk. Nih menyala ya. Yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kelima. Ini yang kelima. Nyala. 6, 7. Ini yang terakhir 8. Keras. Nih 8 ya. Nyala. Jadi dari 1 sampai 8 udah kita teskan semua menyala. Nah ini coba kita lihat bagian colokannya. Dia dilengkapi dengan penutup. Nah, ntar kita zoom 1 kali, terlihat. Nih kalian bisa lihat ya, ini bagian dalam colokannya lubangnya itu dia tertutup, tidak ada lubang. Tapi kalau kita colokan listrik dia baru terbuka, otomatis dia terbuka. Ini melindungi dari colokan tangan dari anak-anak kecil yang suka nyolok-nyolok barang elektronik ini. Jadi ini lebih aman ya. Ini yang paling saya suka dari Ashley SE2080 ini. Ini akan membuat aksesoris kalian lebih rapi. Nah ini mungkin ada yang bertanya lagi kemarin, kalau di saat mati lampu mendadak apakah dia akan mati secara berurutan atau serentak? Nah ini saya coba ya. Saya matikan colokan yang ada di sana. Saya lepas ya. Jadi dia akan mati serentak ataupun mati secara berurutan dari nomor 8 sampai 1. Nah ini kemarin ada pertanyaan juga seperti itu. Ini saya akan tes, saya akan lakukan untuk melepas kabelnya. Kalian lihat aja apakah dia mati serentak atau mati secara berurutan. Coba saya matikan. Nah itu saya matikan. Nah itu kalian bisa lihat mati secara serentak atau berurutan. Setelah saya dengar tadi kayaknya serentak ya. Coba saya hidupkan kembali, seandainya itu mati listrik atau pemadaman listrik mendadak, itu dia akan mati serentak ya. Dari aksesoris kalian misalkan nomor 1 mikrofon, 2 mixer atau apa, dia akan mati secara serentak jika ada mati lampu mendadak. Seandainya listriknya kembali menyala mendadak ya, apakah dia akan menyala serentak ataupun menyala secara berurutan? Coba kalian lihat aja videonya. Coba saya hidupkan lagi. Ternyata jika di saat pemadaman lampu dia akan mati secara serentak. Tetapi jika lampunya udah nyala kembali atau listriknya nyala kembali ya, maka dia akan menyala secara berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu penjelasan tentang sequencer. Sekali lagi saya tegaskan, untuk sequencer ini bukan fungsinya seperti stapul ataupun stabilizer. Jadi dia hanya untuk aksesoris kalian biar lebih rapi. Biasanya digunakan buat di masjid ataupun rumah-rumah ibadah yang mempunyai sound system dari mikrofon, mixer, equalizer ataupun crossover ataupun amplifier. Biasanya dia ini digunakan untuk keperluan itu. Jadi dengan 1 kali pencet dia sound system kalian akan menyala secara berurutan. Itu untuk fungsi dari sequencer ini. Mungkin buat teman-teman yang lebih tahu fungsinya bisa di komen di bawah ya. Salam dari saya, SJM Pro Audio. Nah ini jadi buat teman-teman yang berminat, untuk stoknya masih ready di tempat saya. Masih ready. Nah ini untuk mixer, mikrofon juga banyak ya. Bisa kalian hubungi aja nomor saya. Nah ini bisa
Kalian lihat juga untuk speaker juga di sini stoknya lumayan banyak. Bisa kalian hubungi di nomor saya di sini. Ntar dulu. Nah, ini dihubungi sini aja buat teman-teman yang minat. Untuk stoknya masih ready di 085248871119 Saiful Jaya Musik atau SJM Pro Audio Kalimantan Selatan. Alamat saya Jalan Kertak Baru, Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya dekat sekolahan SMP 2 Pekauman Ulu atau SMP 2 Pekauman Martapura. Salam dari saya SJM Pro Audio. Jos.